Jam 3 lebih 22 menit pagi, di sebuah rumah yang tenang di daerah Kamas, ada seorang ibu dengan 3 anak tiba-tiba menelepon 911. Dengan suara yang panik, dia itu bilang suaminya tidak sadarkan diri di ranjang mereka. Ya emang sih, malam itu semuanya terlihat seperti sebuah tragedi. Ada seorang suami yang meninggal, ada seorang istri yang kehilangan pasangan hidupnya, dan terakhir ada 3 anak yang kehilangan ayah mereka selamanya. Tapi ya nggak lama setelah itu, sekitar setahun kemudian, tiba-tiba ibu ini menulis sebuah buku. Bukan tentang pernikahan, bukan juga tentang kematian. Ibu ini menulis sebuah buku tentang bagaimana seorang anak itu menghadapi kehilangan ayahnya. Awalnya emang buku ini tuh terlihat seperti cara seorang ibu membantu anak-anaknya untuk menghadapi duka. Tapi kemudian polisi itu tuh menemukan sesuatu yang membuat kematian Eric Richins ini mulai dipertanyakan. Karena mungkin kematian Eric bukanlah akhir dari cerita, tapi justru awal dari semuanya. Ini adalah cerita tentang Corey Richins. Dari luar emang keluarga ini tuh terlihat seperti definisi hidup yang sangat berhasil. Corey adalah agen real estate yang sedang naik daun di Utah, dan Eric suaminya nih seorang tukang batu yang membangun bisnis sendiri dari nol. Dia itu memiliki 3 anak laki-laki dengan rumah yang besar, dan foto keluarga di sosial medianya juga menggambarkan kalau ini benar-benar keluarga yang kelihatan perfect lah. Tapi 2 tahun sebelum Eric meninggal, ada satu detail kecil yang saat itu tuh sebenarnya nggak berarti apa-apa. Pas Oktober 2020, Eric itu tiba-tiba diam-diam menemui sebuah pengacara. Dan ini tuh bukan pengacara bisnis ya, ini itu pengacara perceraian dan pengacara warisan. Dia itu serentak langsung mengubah surat wasiatnya. Eric memindahkan bagiannya di perusahaan ke sebuah trust. Ya dia bilang sih untuk kepentingan anak-anaknya. Tapi yang anehnya menurut gua, dia itu tuh juga mengeluarkan nama Corey sebagai penerima asuransi jiwanya. Aneh banget kan? Kenapa coba seorang suami tiba-tiba melakukan semua itu? Bahkan dia itu tuh juga nggak ngasih tahu Corey kalau dia melakukan semua ini. Semua keanehan ini juga nggak berhenti di sana ya guys. 2 tahun kemudian, Corey tiba-tiba merubah lagi penerima polis asuransi jiwa Eric dari rekan bisnisnya menjadi dirinya sendiri. Dan ini semua dilakukan tanpa persetujuan Eric. Gue juga bingung ya, gimana caranya Corey tuh bisa ngelakuin semua ini. Singkat cerita, 6 minggu kemudian ada satu malam yang menurut gue pribadi sih bener-bener kacau ya. Di malam itu, di tanggal 14 Februari, si Eric itu tiba-tiba langsung sakit parah di malam itu. Dia langsung mual, langsung lemes seperti orang keracunan parah. Dan saat itu ya semua orang menganggap ini cuma penyakit biasa. Orang-orang tuh cuma menganggap, mungkin ini cuma flu biasa. Tapi ternyata selama 17 hari kemudian, Eric itu gak pernah bangun lagi. Memang malam itu tuh Corey dan Eric baru aja closing penjualan properti dengan jumlah yang sangat besar. Jadi ya mereka itu merayakannya dengan minum koktail. Cuman salah satu dari anak mereka tuh mimpi buruk di malam itu. Jadi Corey tidur di kamar anak-anak. Dan jam 3:22 pagi dia bangun untuk memeriksa suaminya. Dan dia langsung menemukan si Eric ini dalam keadaan dingin dan sudah terbaring kaku. Hasil otopsi keluar beberapa minggu kemudian, dan angkanya itu benar-benar mengejutkan para penyidik. Kadar fentanyl dalam darah Eric itu 5 kali lipat dari dosis yang mematikan. Dan itu semua tuh masuk lewat mulut, bukan lewat suntikan, bukan juga karena kecelakaan kerja. Tapi ya masalahnya tuh gini guys, selama bertahun-tahun penyelidikan dan di dalam 10 kali surat penggeledahan rumah, polisi itu tuh nggak pernah menemukan satu butir pun fentanyl. Nggak ada di rumah, dan nggak ada dimanapun. Jadi polisi tuh bingung bagaimana caranya seorang itu meninggal karena obat yang bahkan tidak pernah ditemukan. Disinilah penyidik mulai membongkar sesuatu dengan jauh lebih pelan dan jauh lebih sabar. Mereka itu menarik data ponsel Corey dan Eric untuk membandingkan dengan catatan tagihan operator. Dan ternyata ada satu nomor yang terus-terusan muncul nih di minggu-minggu sebelum Eric meninggal. Lalu setelah ditelusuri, nomor itu ternyata milik seseorang yang bekerja di rumah mereka. Asisten rumah tangga Corey yang namanya itu Carmen Lauber. Seseorang yang ternyata sudah lama dikenal aparat karena riwayat narkobanya.
Tapi ya, sementara penyidik diam-diam menyusun semua ini, dunia luar kan melihat cerita yang sangat berbeda. Hampir setahun setelah kematian Eric, Corey itu tiba-tiba muncul di televisi lokal. Dan dia juga langsung mempromosikan buku barunya yang berjudul Are You With Me? Dan buku ini tuh ceritanya tentang seorang anak kecil yang mencari kehadiran ayahnya yang udah gak ada. Di momen-momen sehari-hari, dia itu bilang ke pembawa acara kalau dia menulis bukunya supaya ada sesuatu untuk dibacakan ke anak-anaknya sebelum tidur. Tapi di belakang semua ini, jaksa tiba-tiba menunjukkan pesan teks yang mengungkap sesuatu yang lain. Buku itu tuh ternyata ditulis oleh orang lain. Corey tuh cuma menempelkan namanya doang. Bahkan proses berduka yang dia tunjukkan ke netizen, semua itu tuh cuma pertunjukan. Dan di 8 Mei 2023, Corey itu akhirnya resmi ditangkap. Disinilah semuanya itu mulai terasa nggak masuk akal. Beberapa bulan setelah si Corey masuk penjara nih, dalam penggeledahan di sel tahanannya, petugas itu menemukan sepucuk surat dengan panjang 6 halaman. Judulnya itu aneh banget, judulnya Walk the Dog. Isinya menurut jaksa adalah sebuah instruksi kata demi kata untuk kakaknya sendiri. Sebuah cerita palsu yang harus dihafalkan dan disampaikan sebagai kesaksian bahwa Eric lah yang punya kebiasaan membeli obat-obatan saat pergi ke Meksiko. Ya, bisa dibilang ini tuh sebuah alibi yang ditulis tangan dan disembunyikan di dalam penjara. Tapi nggak sampai di situ doang guys, ada satu lagi anomali yang muncul. Tiba-tiba ada satu nama yang muncul, Robert Josh Grossman. Si Robert ini tuh kekasih Jory jauh sebelum Eric meninggal. Dan di dalam persidangan, pesan-pesan antar mereka berdua tuh dibacakan satu persatu. Ya, kurang dari sebulan sebelum Eric meninggal, Corey itu sempat bertanya ke Josh, kalau aja dia bercerai sekarang dan melamarnya besok, apakah si Josh mau? Dan kalian bisa tebak gak si Josh bilang apa? Josh itu jawab iya, tentu aja dia itu mau dan mereka berdua emang kelihatannya tuh sedang jatuh cinta. Dan beberapa hari setelahnya Corey juga sempat ngechat kayak gini nih, seandainya suaminya bisa menghilang begitu aja, mungkin hidupnya akan terasa sempurna. Kalimat itu ditulis 6 minggu sebelum Eric akhirnya kehilangan nyawa. Coba deh kalian bayangin gimana perasaan Eric kalau seandainya dia tahu istrinya sempet ngechat kayak gitu sama cowok lain. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut oleh jaksa, ternyata tuh Corey memang punya utang bisnis dengan nominal hampir 2 juta dolar. Coba deh kalian bayangin situasi ini. Corey punya utang bisnis dengan nominal hampir 2 juta dolar. Dan dia itu juga baru memindahkan namanya sendiri dari polis asuransi suaminya. Dan ada suami yang menurut keluarganya pernah bilang kalau sesuatu terjadi pada dirinya, langsung aja salahin istrinya. Tapi ya bukan itu yang paling membuat kasus ini rumit. Karena satu-satunya orang yang bisa menjelaskan bagaimana fentanyl itu masuk ke tubuh Eric ya Carmen sendiri, si asisten rumah tangga. Dia itu sempat bersaksi kalau dia memang membeli pil-pil itu dari seorang pengedar 2 kali sebelum Eric meninggal dan sekali sesudahnya. Selama persidangan, orang-orang yang mengamati dari bangku penonton juga mencatat sesuatu yang sangat mengganggu. Saat kakak ipar Eric membacakan pernyataannya soal betapa besar kehilangan yang dialami keluarganya itu, Corey malah terlihat tersenyum sinis dan memutar matanya. Sementara itu ya, jaksa juga menunjukkan sebuah buku catatan pribadi milik Corey. Dan buku ini bukan buku anak-anak yang dia terbitkan ya, tapi jurnal pribadinya sendiri, berisi versi ceritanya soal malam di mana Eric meninggal. Ditulis dengan tangannya sendiri, dengan kata-katanya sendiri, yang kemudian dipakai untuk melawan dirinya sendiri di ruang sidang. Lalu kita tiba di tanggal 16 Maret 2026. Setelah belasan hari persidangan dan lebih dari 40 saksi yang datang, juri itu kembali membuat keputusan. Dan keputusannya bersalah dengan semua 5 dakwaan. Pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan, 2 penipuan asuransi, dan pemalsuan dokumen. Lalu di tanggal 13 Mei, tepat di hari seharusnya jadi ulang tahun Eric yang ke-44, Corey itu kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan semua hukumannya. Ketiga putranya yang sekarang diasuh oleh bibi dan paman mereka juga menulis pernyataan yang dibacakan untuk mewakili mereka. Mereka semua itu bilang mereka takut kepada ibu mereka sendiri. Bahkan salah satu dari mereka juga menulis seperti ini ya guys, dia pengen ibunya dipenjara selamanya. Karena kalau ibunya bebas, mereka akan merasa takut secara terus-menerus.
Hakim Richard Mzarik juga akhirnya sependapat. Dia itu menyebut Corey terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas lagi. Dan dia langsung menjatuhkan hukuman paling berat yang tersedia, yaitu hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat tepat di hari ulang tahun suami yang dia. Tapi ya ini belum sepenuhnya berakhir ya guys, karena si Corey ini udah berjanji akan terus-menerus melawan vonis ini. Namun ya memang kenyataannya pada bulan Juli lalu permintaannya untuk sidang ulang itu resmi ditolak oleh hakim. Menurut gue pribadi yang membuat kasus ini terus melekat di kepala gue sih bukan cuma soal siapa yang membunuh siapa, tapi soal seberapa meyakinkan seseorang bisa memerankan peran duka, bahkan sampai seluruh dunia hampir percaya. Dan pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita semua bukan cuma soal bagaimana dia melakukannya, tapi soal berapa banyak hal di sekitar kita yang sebenarnya kita anggap biasa aja, tapi mungkin aja menyimpan sebuah cerita yang jauh lebih ngeri dari yang kita bayangkan. Thank you banget guys buat kalian semua yang udah nontonin video gue sampai habis. Don't forget to like and subscribe guys. See you on the next video. Bye!